Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para salikin, sahabat saya dan para zuama, alim, ulama, izinkan saya mohon maaf dan mengajak pada saya sendiri dan juga para jamaah untuk bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, jamaah yang saya hormati, para habaib dan juga kaum ulama intelektual di kampus-kampus, saya akan melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima fi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mithaluka fi syukhrika aqlika wa kaunika la ta'lamu ma alaika minal malabis illa kal mauludu taksuhu ummuh aksanal malabis wa akhroha wa afkhoroha wa la yash'uru wa rubbama tannasaha wa najasaha wa tusri'u ilahi ummuhu wa taksuhu ukhra li alla yarahun nas kadzalika wa takhru ma tanajas wa la yalu ma fu'ila bihi li ghori aqlihi. Ini perumpamaan para sahabat, para kolega saya yang saya cintai. Ma mitulka fi sohiri aklika, ma apapun mitulka yang diumpamakan fi sohirika aklika, kalau hati kalau akluka sohiron, kalau akal kita itu seperti anak kecil, ya ini bagi orang yang anak kecil punya akal tapi tidak digunakan. Nah, banyak kan kita punya akal kan, tapi apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan tidak berdasarkan afala taqilun, kira-kira gitu kan, ulul albabnya itu nggak digunakan. Nah, orang seperti ini wa qonna kala ta'luma alaika minal malabis, maka seperti ini ya seperti orang yang latak wa qonna, orang seperti ini akalnya seperti anak kecil, itu seperti latak lamu, tidak mengetahui apa ma'alaika, apa yang ada diri kita itu minal malabis, pakaian yang kita pakai. Apa diumpamakan itu? Orang seperti yang ini memakai baju yang tidak mengerti bajunya itu illa kal mauluti taksuhu ummuhu. Ini seperti pakaian, ya seperti bayi yang di dalam pangkuan ibumu, ibu kita. Kita bayangkan anak kecil, ya, kita anak kecil yang baru, yang masih digendong itu, atau kita melihat anak kecil. Ya, apa yang terjadi? Aksanal malabis, pakaiannya bagus, ya. Tetapi meskipun pakaiannya bagus, ya, tetapi dia tidak dia tidak memahami kalau dirinya itu bagus. Artinya gini, jangan kita itu kulit kita bagus, pakaian bagus, penampilan bagus, ya semua didesain berhadapan dengan orang, pakaiannya gimana, cara bicaranya apa, ya, kemudian cara dehemnya apa, cara assalamualaikumnya apa, itu pokok didesain seperti itu, ya. Padahal dia tidak tahu makna sesungguhnya itu semua, ya. Warubama danassaha wa bakhassaha. Orang seperti ini, ya, seperti anak itu, dia tidak menyadari, bahkan dia itu memberikan najis dan mengotori pakaian itu. Jadi kalau kita itu hanya kulit, sebetulnya itu mengotori hati kita. Jadi jangan terkesima dengan kulit, ya.
pakaiannya, ngomongnya enak, enak didengar, humble ya. Kemudian bicaranya halus, tapi sesungguhnya dia hanya kulit ya. Fatusri ailahi ummuhu wa taksu ukhra. Kalau sudah najis ya, kalau sudah kotor, ibunya ummuhu, ibunya kemudian menggantinya popok yang lain atau pakaian yang lain ya. Besoknya ganti lagi, oh pakaian saya yang itu belum saya pakai, saya mau kondangan, saya mau pengajian, tapi yang pengajian kulitnya, maaf ya ibu-ibu dan kita semua ya, tapi yang pengajian bukan hatinya. Jadi sibuk dengan kulit, sibuk dengan pakaian, tapi nggak ngerti terhadap apa yang ada di diri kita. Li alla yarahun nas, biar apa? Pakaian barunya itu, pakaian bagusnya itu, penampilannya itu, ya, jubahnya itu, performanya itu, yarahun nas ben didelok menungso. Ya ibunya izin, oh, pakaian anakku kok elek, nah, diganti sing apik. Tapi dia nggak ngerti. Kita juga gitu, pengajian, ngaji, pakaiannya bagus, tapi itu hanya kulit. Nah, kada wa kadzalika tahsulu ma tanajassas. Tetapi kotor lagi, kemudian diganti lagi, najis lagi, dibersihkan lagi. Tapi tetap kulit. Ya, wa wala yalu mafu'ilu. Sekarang bayi seperti itu tahu nggak? Ngerti nggak? Kalau yang dia lagi diganti pakaiannya itu, tahu nggak kalau kita itu ngaji setiap saat? Ada impact nggak kita itu zikir? Ada impact nggak kita sholat sehari-hari itu? Sholat iya, tapi untuk melakukan kesalahan jalan terus. Tomat, habis tobat komat. Ya. Gitu nggak kira-kira seperti itu? Nah ini seperti orang yang pun tidak punya akal, seperti anak kecil diibaratkan oleh Syekh Tajuddin. Kalau perilaku si kita itu hanya sesaat, hanya kulitan, hanya penampilan, itu adalah seperti anak kecil yang dia tidak tahu mengapa impact dari pengajian ini apa, dari zikir ini apa. Nah karena dia tidak pernah mencari Allah ya. Lah seperti ini li zighari aqlihi, inilah yang disebut sekecil-kecilnya akal manusia. Ya, ketokane umure 40. Kelihatannya umur 50, kelihatannya ubannya sudah banyak, tapi dia tidak pernah menemukan Allah. Dia tidak pernah memaknai apa yang dia dapatkan di dalam kesehariannya. Meskipun itu ibadah, tapi ibadahnya itu biasa saja dan tidak merefleksikan terhadap hakiki dia liyak budun. Orang tasawuf menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa liyak budun, itu pengertian liyak budun itu di atasnya adalah liyak rifun, makrifat. Kalau kita tidak makrifat sulit. Artinya kita ngaji itu hanya ya sekedar ngaji. Just ya learning, just ya sekedar belajar saja. Oke ya, saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Wa qala al-muhadzif fi hadzal kitab An-Sahi Abul Hasan Tsadali radhiyallahu an annahu qala qila li ya aliyun tahhir thiyabaka minad danas tukhfidhu bimadillahi fi kulli nafasin fakultu wa ma thiyabi fakilali innallaha kama kasaka khullatal ma'rifah thumma khullatal tauhid thumma khullatal mahabbah thumma khullatal iman thumma khullatal islam. Ini ya, ini kuncinya di sini para salikin. Dari sekian banyak tadi pengantarnya disimpulkan oleh siapa? An-Syekh Abul Hasan Tsadali, diceritakan dan disampaikan oleh Syekh Abu Hasan Tsadili. Beliau adalah ahli thariqah Tsadiliyah ya. Ya, annahu qol, kemudian beliau berkata, kilali, dan berkatanya kepada saya
Saya ini dalam arti muridnya itu adalah Syekh Tajuddin ini. Ya, itu apa yang beliau katakan. Tohir siabaka minat danas. Kita diminta bersihkan dirimu itu dari danas, ya, dari kotoran, ya. Tuhfadhu bimadillahi, maka dengan demikian kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah fi kulli nafsin, dalam setiap nafasmu. Jadi kalau kita zikir, kita nafas kita tidak keluar masuk, ya, khalfat darul anjuman bil qalbi, ya, ini pakai teorinya Naqsyabandi, Syekh Bahuddin Naqsyabandi, ya, dia menceritakan ada salah satu cara zikir yang disebut dengan khalwat darul anjuman bil qalbi. Jadi kita khalwat di tengah keramaian, tapi kita di dalam hati. Ya nggak apa-apa, kerja terus, berhubungan dengan manusia terus, kita zikir terus, maka dengan demikian maka diminta untuk membersihkan dari Allah Ta'ala. Ya, fi kulli nafasin, dari setiap nafas kita. Allah. Setiap keluar masuk nafas kita itu selalu Allah. Ya, ini cara untuk membersihkan kita, ya. Falkultu wama siapi, maka dengan demikian Allah itu telah memberikan Fakultu, dia memberikan wama siapi, apakah yang disebut dengan pakaian itu? Fakila, ya, maka dengan demikian pakaian yang diberikan sesungguhnya Allah kepada kita itu apa? Innallaha kasala khullatal ma'rifah. Maka dengan demikian yang inti dari semua yang kita berikan itu adalah apa? Khullatan ma'rifah. Itulah pakaian sejati kita. Tsumma khullatat tauhid. Kemudian adalah pakaian diri kita itu tauhid. Ya, wa tsumma khullatal mahabbah. Tsumma khullatal iman. Tsumma khulatal Islam. Coba kita tarik dari bawah. Islam kita sudah syahadat. Iman karena sudah 6 itu, ya. Ya, rukun iman, rukun Islam sudah kan? Saya bertanya, apakah kita khulatal mahabbah? Kita sudah mahabbah pada Allah? Apakah kita itu tauhid, mengesahkan Allah? Bukankah kita itu masih mengesahkan manusia yang lain? Ya. Dan ujung di atas semua itu adalah khullatal ma'rifah, yaitu terhadap pakaian yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat itu man arafan nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa dan memahami terhadap dirinya, taksonomi dirinya, sangkan paraning dumadi, kita ngerti dari bagaimana cara 5W1H itu menuju Allah, itu berarti ma'rifat. Kalau kita nggak tahu, belum ma'rifat. Ya, inilah pakaian sejati kita itu. Saya ulang dari bawah: Islam, iman, mahabbah, tauhid, ma'rifah. Sudah ke sana? Ayo bismillah, kita pelan-pelan ya ke sana ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah diingatkan umur 40, umur wis 50, ubane wis akeh ya. Wis tekenan, kok durung ngerti Allah ya? Kok durung ngerti Allah? Kok gini-gini aja ya? Nah, itu. Mari kita menuju Allah seperti itu ya. Saya lanjutkan para salikin. Man arafallah sahuruladahi kullasyai'in. Siapa yang makrifat kepada Allah, segala sesuatunya itu kecil. Dunia itu kecil. Ya, maaf ya, dengan segala pernak-perniknya, kesenangannya, jabatannya, kekuasaannya itu kecil. Ya. Waman akhaballah, siapa yang mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, maka akan hana
alaihi kullasyai'in. Segala sesuatunya itu tidak ada artinya, tidak berharga. Hana, ya, halik, rusak, nggak ada yang bermakna, ya. Waman wahadallah lam yusrik bihi syai'an. Siapa yang wahadallah, mengesahkan Allah, lam yusrik, maka dia tidak akan menyekutukan bihi, Allah itu, syai'an, sesuatu pun. Sesemuanya itu karena Allah. Sesemuanya itu lillah, billah, fillah, ma'allah. Ya, kalau sudah orang mengesahkan Allah, ya. Ya, dan itu semua ada zikir-zikirnya di dalam ilmu tarekat. Waman amanallah billah amina min kulli syai'in. Siapa yang beriman pada Allah, maka amina min kulli syai'in, maka dia diamankan, diselamatkan dari segala sesuatunya, aman, ya. Waman aslama lillah, ya, qalla ma ya'sih. Maka kalau sudah orang itu Islam, maka dengan demikian dia akan sedikit maksiatnya, ya. Qalla ma ya'sihu, dengan apa yang dilakukan itu maksiatnya sedikit. Wa in azahu itada ilahi, ya, wa inni atada ilahi qoblal udrata. Tapi kalau sudah, ya, manusia ada dosa, ada salah, segeralah minta ampun. Wa ini ta'tada ilahi, maka Allah juga akan mengampuni qobla hudrati, sampai sebelum dia itu menjalankan dosa-dosa yang besar yang lainnya. Jadi para salikin, ya, manusia itu ada salah. Ya, kalau salah istighfar, sholat taubat, itu caranya, ya. Istighfar, memperbanyak istighfar, kemudian sholat taubat. Ya, nah dengan demikian, maka dengan demikian qolafa mahitu min dalika qalu ta'ala wasibaka fatahhir. Maka dengan demikian, ya, qola, berkata Syekh Abu Hasan Sadili kepada Syekh Tajuddin, ya, famahimtu, apabila kamu itu sudah paham dengan semua yang kau lakukan itu, dan kamu mengerti min dzalika qolihi, dari firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, maka dengan demikian pakaianmu itu bersihkan. Pakaian yang sesungguhnya adalah takwa, kan? Ya, pakaian yang sesungguhnya itu takwa. Nah, itu disebutkan tadi, iman kita seberapa, Islam kita seberapa, apakah kita sudah tauhid, apakah kita itu dalam beribadah sudah karena mahabbah lallah, dan apakah kita sudah makrifat. Kalau itu kita lakukan, sesungguhnya itu adalah apa? Sesungguhnya itu adalah kita itu sudah membersihkan dari faziyabaka fatahhir, kita sudah membersihkan pakaian-pakaian kita. Para salikin, kita lanjutkan di dalam buku ini, dalam kitab Tajul Arus ini. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Ya man asya wa ma'asya takhruju minad dunya wa ma dzukta alladzi sayyin fiha wa ya munajatul haq subhanahu wa mukhadabatuhul lak fa anta mulkan jifatan bil lail. Saya harus membaca ini, ya, ini nggak boleh dilompatin. Ya man asa wa ma'asa, wahai orang yang hidup, wa ma'asa, dan dia belum merasakan hidup yang semestinya. Kira-kira kita itu sudah mengerti hidup kita enggak? Boleh umur 40, 50, 60, 70, tapi kita itu sebetulnya hidup yang sesungguhnya enggak? Dengan 5 tadi, ma'rifat, tauhid, mahabbah, iman, Islam, akidah, syariah, tasawuf. Maaf, percaya tasawuf enggak?
Karena banyak orang loh yang tidak mau bertasawuf. Tasawuf itu jalannya torekoh. Apa itu torekoh? Banyak loh ya. Nah, ini berarti man asa wa ma'asa. Orang seperti ini adalah orang hidup tapi nggak ngerti hidup. Karena tidak pernah menuju pada Allah yang sesungguhnya. Kalau sudah seperti itu, ya siapa saja takhruju minad dunya. Kita diminta untuk keluar dari urusan dunia yang menggoda kita. Dunia itu sak dermo ngelakoni. Dunia itu ngeli wae. Duduk keli. Kalau keli itu adalah kentir, ya bahasa Jawa ini kentir, ya, hanyut. Tapi kalau ngeli pura-pura hanyut, tapi kita tidak hanyut. Jalanin saja. Dunia itu cukup di tangan, jangan dilebokne ati. Dapat banyak alhamdulillah, kurang banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, akeh sedekah ya diakain, ngene wae kok repot. Wong itu kabeh nggak kita gawa kok, nanti kemana-mana ke akhirat juga nggak kita bawa kok. Masa kita kemana mengatakan, aku sugih lo ya, aku duwe ini duwe itu, kan nggak kita bawa. Loh, ngono itu loh, orang kok kesengsem karo donya. Takhruju minad dunya, biar kita bisa menikmati dan tahu, merasakan, menjalani hidup yang sebenarnya, keluarlah dari dunia. Wa ma dzukta aladza syai'in fiha, maka dengan demikian kita harus keluar dari kelezatan, ya ladza syai'in fiha yang ada di dunia itu. Caranya apa? Keluar dari lezatnya dunia. Wahya munajatul haqqi subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Munajat kepada Allah. Bedanya doa, kalau doa itu sepihak. Kita minta pada Allah itu doa. Kalau munajat, kita berdialog dengan Allah. Karena itu kan banyak lagu kan munajat cinta, gitu kan ya. Jadi kita itu mencintai Allah bolak-balik. Ya Allah, Engkau maha segalanya, saya orang kecil, tidak mungkin saya bisa melakukan apapun kecuali Engkau ya Allah, berikan saya. Nah, itu doa yang munajat. Kalau sepihak, ya Allah berikan saya kekayaan, itu sepihak, itu doa. Tapi kalau munajat itu ada proses dialog. Orang yang munajat pada Allah itu biasanya bisa nangis. Tapi kalau hanya doa itu sepihak. Kalau munajat itu lagunya itu Robbana ya Robbana Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itulah. Jadi ada proses doa, ada proses dialog, ya. Itu munajat. Kalau kita melakukan munajat seperti itu, ya, wa mukhatabatul laka, dan kemudian kita itu bisa mendapat ya ilham, mendapat inspiring fil qalbi, ya, dari Allah, from God, apa yang terjadi. Maka dengan demikian munajat itulah yang bisa kita itu membahagiakan. Kalau kita doa biasa mbok 1000 kali nggak akan nangis, ya. Tapi kalau doanya pakai munajat, kemudian ada apalagi proses didahului dengan sholat taubat, sholat malam, sholat tahajud, liridhoilah, lisukrillah, lifatilillah, ya, liridhoilah, itu pasti nangis. Ya maaf saya cabut, pasti ya, itu tergantung hati ya, pengalaman batin. Insya Allah enggak, kita akan nangis kalau bermunajat. Apakah kita seperti itu? Ya, kita munajat pada Allah malam hari, kemudian kita mendapat ilham dari Allah, kita nangis di malam hari. Kenyataannya fa'anta mulkan cifatan bilail, tetapi kenyataannya anta, kita semua itu mulakon, itu adalah apa, berbaring tidur nyenyak, ya, jifatan seperti batang, seperti mayit, seperti jenazah, bilail, di malam hari. Kira-kira turu kita tuh ngeleser nggak? Mulai jam 09.00 sampai jam 5 esok sampai subuh, ngeleser kan?
Padahal mestinya jam 2 bangun, jam 3 bangun, sholat malam, doa anak cucu, nunggu subuh, ya tawajuhan, ngoten. Itu namanya munajat, ya al-haq subhanahu wa ta'ala pada Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya fa'anta mulkan jifatan billaili. Tetapi kebanyakan manusia itu tidur. Saking tidurnya seperti jifa, seperti batang, seperti mayit, ya. Maaf, alarm nyala nggak? Jam 3 nyala, tuk, dimatiin lagi, ya. Bener nggak? Bener, ya. Atau kita jam 2 ke kamar mandi, habis ke kamar mandi tidur lagi nggak? Atau dipaksa untuk wudhu, tidur lagi. AC-nya dari 20 dikasih 16 tambah ngeleser sampai tidurnya seperti mulkan jifatan bilail, dan itu hidupnya seperti jenazah mayit batang, bahasa Jawane ya, bilailis, di dalam malam hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu ya resep-resep tadi untuk membersihkan hati, untuk mendapatkan tapi seperti itu, kita itu tidak dikatakan orang anak kecil ya, semuanya itu sampai kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati telah kita dapat. Ayo bismillah, moga-moga kita menuju Allah. Sudah saatnya. Wong dunya ya tetap dunia jalan. Tapi ojo dikejar nemen-nemen. Golek sing insyaallah yang halal lah. Jangan punya pikiran golek sing halal ya. Golek sing haram angel ya, apalagi sing halal. Ini kan banyak seperti ini ya, Masya Allah. Naudzubillah. Moga-moga kita dijauhkan dari asumsi punya pikiran seperti itu, sehingga hidup kita itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu. Moga-moga bermanfaat, kita semua mendapatkan ridho dari Allah, dan ini menjadi bagian proses tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin saya salah membaca, salah mensarainya. Itu adalah kesalahan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf. Alfu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.